إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkannya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkan untuk senantiasa dan kembali mengaji melalui kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, perbanyak pula lah selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap mudah-mudahan di akhirat kita berbahagia mendapatkan darinya syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita melanjutkan pelajaran kita melalui kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah, yang terakhir kita sampai pada masalah al-iman bil yaumil akhir, dan sudah kita pelajari tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya tanda-tanda kiamat itu terbagi tiga: al-alamatu as-sughra, kemudian al-alamat al-mutawassitah, dan terakhir adalah al-alamat al-kubra, yaitu tanda-tanda awal atau tanda-tanda kecil yang masih jauh dari kiamat, walaupun kalau dinisbatkan dengan umur dunia sudah dekat, seperti dibangkitkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bu'ithu ana
wasa'atu kahataini, saya diutus dekat dengan kiamat seperti jarak 2 jemari ini, sangat dekat. Kemudian terbelahnya bulan seperti dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqa al-qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqa al-qamar, kiamat sudah dekat dan bulan pun sudah terbelah. Dan ini terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ketika orang kafir Quraisy minta bukti kebenarannya, minta bukti kebenaran dakwahnya. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah SWT dan diberikan mukjizat terbelahnya bulan. Dan menurut sebagian antariksawan bahwa di bulan ada bekas belahan itu. Jadi di garis tengahnya terdapat bekas belahan yang dulu terjadi di saat diminta dan dituntut oleh orang-orang kafir. Nabi memberikan bukti kebenaran, tapi mau juga beriman mereka, tidak juga rupanya. Dia minta, mudah-mudahan permintaan mereka itu tak terlaksana, sehingga mereka bersorak supaya terbukti Nabi tidak benar. Bagaimana mungkin membuktikan Nabi tidak benar? Kan tak mungkin terbukti Nabi tidak benar, berarti terbukti Nabi benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, mereka sebenarnya ingin mentertawakan Nabi. Kayak tinggi ilmu Muhammad, tolong belah bulan itu. Tentu istilahnya ini permintaan ijaz, tapi memang datang mukjizat. Ini kemudian ada tanda lagi, yaitu terjadinya atau keluarnya api besar di negeri Hijaz, sampai cahayanya menyinari ke Syam, sampai terlihat leher-leher onta di sana, bayang-bayangannya terlihat di Syam. Dan ini tanda-tanda ini sudah terjadi dan sudah habis. Nah, kemudian tanda yang kedua, al-amarat al-mutawassitah, itu tanda-tanda yang pertengahan, belum terjadi, sebagiannya sudah terjadi dan masih berkelanjutan. Di antaranya seperti disebutkan oleh para penulis rahimahumullah wa hafizallahu baqina minhum, yaitu banyak orang kampung, para penggembala berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi. Jadi kalau tonton banyak buat Emirat Burjul Khalifah Tower, atau sebelumnya mau Malaysia buat Petronas kan, sebelumnya awak buat Monas kan, kemudian dibuat lodang Emirat Burjul Khalifah. Ada kalau mau kalah orang Arab Saudi kan banyak ikan milihnya. Anak buat lah nanti yang di Jeddah rencana dibuat teman. Lupa nama, atau Kingdom Towers mungkin, itu menara kerajaan Arab Saudi. Soalnya di Arab Saudi tinggi sekiloan sana tinggi ni. Sekiloan sana, karena berkalipa 820 kilo kalau dapat 30 meter, kalau dia tambah jadi sekilo. Ini wajibnya, buat takut-takut awak. Capek mana awak datang? Kebanggaan. Nah, itu tidak dihalangi karena memang sudah dikatakan Nabi akan terjadi, pasti terjadi. Dan apakah kita yang terlibat di dalamnya atau tidak? Kemudian apakah berdosa melakukan itu? Tidak mesti berdosa kan? Berdosanya membangun bangunan tinggi-tinggi, asalnya korupsi.
asal jilbab haram kan ada suara je kan dah lah alhamdulillah tanpa bangi je buat bingi nomor ya ada bangi kan jangan datang dua setan je nampak setan sana itu sana dia yang tak dapat buat orang dah dapat bangi mah banyak awak orang bingi jendulinnya kaya saya orang bingi kan ya orang bingi pancumai kecil jago cuma ala kuliah tetapi itu adalah tanda-tanda yang Allah ciptakan dan pasti akan terjadi. Di antara tanda-tanda pula adalah banyaknya para pendusta. Banyak para pendusta sampai mengklaim jadi nabi. Ya kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai ada 30 orang 30 orang dajjaluna kazzamun. Itu para dajjal, para pendusta yang ngaku-ngaku jadi nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang ngaku jadi nabi, ada yang mengatakan bahwa jadi nabi itu bisa didapat dengan latihan tertentu, katakan kepadanya Anda pembohong. Selesai. Jadi namanya itu aja. Aduh. Dajjal yang berdusta kan pandai dusta. Orang pendusta kan pandai lagu. Awak coba dengar lagu. Kan? Orang pendusta pandai lagu. Makanya pendusta bela lagu. Itu pandai lagu dulunya. Maksudnya tak lagu pandai main. Pandai mah makanya lah jadi kalau harus cintanya hanya dengan lagu, ketahuilah cinta biasanya cinta langsung. Makanya cinta apa? Cinta Rasulullah lagu tak beda lagu apa cinta rayu gombal tidak jujur mencintai. Alhamdulillah sahabat dulu mencintai Nabi SAW dengan beramal, dengan mengikuti, dengan meneladani Nabi SAW seperti anak-anak kita hari ini meneladani para pemain bola. So, body baju jersey siapa? Siapa namanya? Sono Ronaldo. Gitu. Pakai baju nomor pokoknya Rasul jadi mengkaya ada kan warna gaji 2 juta sampai Allah mustahil. Jadi mereka mencontoh dan meneladani Nabi SAW ya tanpa ragu mereka mengikut Nabi SAW. Baik, kita masuk pada al-qismu tsalits al-alamatu al-kubra, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Kalau ada tanda-tanda besar, maka akan terjadi hari yang besar itu. Amma yatasawun anil naba'il azim. Kalian mereka bertanya tentang berita yang besar. Berita besar itu adalah hari kiamat. Qala al-masyayikh al-baqina minhum rahimallahu al-mutawaffihum wa hiya allati ta'aqabu hasatu idza dhaharat. Tanda-tanda besar ini bila sudah terjadi langsung diikuti oleh kiamat. Tidak berjarak jauh. Wahiyya suru'adat, dan dari hasil penelitian para ulama kita, pengamatan para ulama tentang tanda kiamat besar, maka disebutkan oleh mereka ada 10 tanda. Ada 10 tanda kiamat besar. Walam yazhar minha
syai'un, belum satu pun yang nampak. Belum yang nampak. Kalau tanda-tanda kecil lah banyak. Ini tanda kecil pun lah kadang dulu. Sah? Penduduk tak kadang dah. Orang penduduk tak kadang dah. Subhanallah. Na'asyir kiram dirmati Allah. Rawah fi sahih min hadis Huzaifah bin Usaid. Imam Muslim merekam dalamnya as-sahih dari Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, yang banyak bertanya tentang hadis fitan itu, tentang hadis fitnah. Di antaranya adalah fitnah jenang kiamat. Muslim kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, ittala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Nabi datang melihat kami sedang kami berdiskusi, sedang berbicara. Nabi datang kepada kami saat kami sedang bermuzakarah. Makanya muzakarah itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya baik muzakarah malamnya. Kalau kami dulu sampai di awal muzakarah di lapangan, biarlah lebih ampun setelah sudah itu hanya sebuah kalau mantuk jago apa mula ada di ampun dia ke pondok tak ada tampil ini cair pondok asal tabu duit hasil alhamdulillah. Kadang-kadang mereka nak kalau dia pakai lah izinnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu tazakkar faqala ma tazakarun. Nah, bertanya apa yang sedang didiskusikan. Apa yang sedang didiskusikan. Lalu apa mereka? Kami sedang diskusi tentang hari. Qala, Nabi bersabda, innaha lan taquma hatta ta'af laha 10 ayat. Kiamat itu belum akan terjadi sampai terlihat oleh 10 tanda. 10 tanda. Fadzakara ad-dukhan, lalu dia menyebut ad-dukhan itu asap tebal. Nah, nanti akan dijelaskan. Wad-dajjal, kemudian datang ad-dajjal. Apa cirinya dajjal? Matanya buta sebelah. Buta sebelah. Makanya mengingatkan, inna rabbakum laisa bi'a'aw. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Apa dia disebut Nabi tidak buta sebelah? Dajjal nanti akan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Makanya harus kenal bahwa Allah itu punya mata tapi tidak buta sebelah. Nak jentak kicu dia Dajjal so. Aman ndak ngaku lo punya mata dak ada. Jentak kicu so. Iya. Bermata sama aja kan. Nyawa lah masih tingginya buat dak bermata. Akhirnya ngaku ke Dajjal so. Bahaya. Makanya jen cayo ke uang dak cayo ke Al-Quran dan hadis. Kalau nampak dia tuan-tuan sebagai kelok cerita jangan boleh itulah lagu lagu nyoba caranya wi inyo belah tu sudah mendak
Apa maksudnya Allah Ta'ala? Lama maksud Allah Ta'ala? Kan tidak ada. Itulah mana maksud Jibril? Tak jurang. Yang memberita Allah tentang Allah itu Jibril. Membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah itu murid saudara ada batal di bawah ada abad kaum. Datang bantahan. Kenalnya ada pengikut Mu'tazilah, pengikut Mu'tazilah sudah itu. Jadi kulabiyah. Hanya kulabiyah. Banyak pengikut sampai ini. Sedangkan kita boleh taubat kali ketiga, yaitu mengikut mazhab as-salaf, mengikut mazhab Imam Ahmad. Mereka tidak mengikutinya. Kok bisa? Wih, banyak-banyak tengok kini Indo preman taubat misalnya, lihat tu nak buat taubat. Kadang nak buat lapang hang dakwah gini. Kadang berapa banyak mursyid khalifah tarekat yang taubat menjadi sunnah, ini Indo dulu adalah wajah ini. Ya, itu biasa. Jadi kalau seandainya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah meninggalkan mazhabnya, tentu diikuti oleh para pengikut setelahnya. Ya, memang Imam Syafi'i itu keluar dari nangis. Padahal baikkan berarti bermazhab Imam Syafi'i. Kan kadang-kadang tinggal gara-gara dari Pak Pi'i. Ya, maksudnya Pak Pi'i lupa ke Imam Syafi'i. Kan ya? Itu kaum muslim dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tidak heran kalau mereka tidak mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang ketiga. Kalau buktilah banyaknya kitab-kitabnya ada riwayatnya sahih padanya, tapi tetap alasan mereka doa kau wahabi buat kitab ulunnya wasabi. Imam-imam besar pengikut mazhab Abul Hasan Asy'ari mengakui adanya kitab itu. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi ma'asyur kiram dimatikan, maka Allah sebutkan atau Nabi sebutkan inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Karena yang buta sebelah mata itu adalah Dajjal. Apa diingatkan Nabi supaya nanti kalian jangan tertipu oleh Dajjal. Tertipu oleh Dajjal. Sebab Dajjal itu aku jadi Tuhan. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Dia bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Diberikan Allah SWT kemampuan untuk jadi fitnah, dan yang akan kokoh adalah orang yang beriman. Orang beriman akan melihat di kanannya tulisan kafarah. Orang munafik tidak. Orang munafik tidak akan nampak dia. Nah, tapi kaum muslimin dan muslimat Allah SWT kemudian binatang melata, ada dabbah, wa tulu'us syamsi min maghribiha, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, besok ketika Nabi Isa turun, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak lagi ikut syariat yang dia bawa. Nabi mati kan, tapi begitulah bahwa yang Nabi Isa mesti patuh pada aturan Allah. Bahwa bila datang seorang Nabi, maka ajaran Nabi sebelumnya diamandemen, dinasakh oleh syariat Nabi yang sesudahnya. Maka Nabi Isa besok akan mematahkan salib, akan membunuh babi-babi, dan akan menghilangkan upeti, yaitu tebusan-tebusan,
sehingga semua orang waktu itu ikut masuk Islam. Ya kalau ada masuk Islam tidak ada luzimah, tidak ada orang kafir, Muslim sudah. Nah maka saat itu akan tercipta keadilan. Namanya memang kalau Islamnya adil wak ya, kaya makanya suruh masuk Islam dari adil. Kalau tidak ada adil. Tapi Islam seperti apa? Islam seperti Nabi dan para sahabatnya, bukan Islam menurut keinginan orang Nusantara atau orang Afrika, tapi Islamnya yang beralif. Kemudian Ya'juj Ma'juj dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka masih terkemu sekarang oleh benteng besi atau tembaga yang dibangun oleh Dzulqarnain. Nabi Dzulqarnain seperti dikatakan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian ada berapa tuh? Wa salasatu khusuf. Nah, dan 3 khusuf. Itu khasbun bil musyrik wa khasbun bil maghrib, khasbun bi jaziratil Arab. Khasbun adalah apa namanya, kontipaksi apa istilahnya, tanah turun ke bawah, bukan ayat amblas. Amblas, tanah amblas di timur dan di barat, kemudian di Jazirah Arab akan terjadi di Jazirah. Wa akhiru zalik, yang ke-10 yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman. Maksudnya Nabi bukan menyebut urutannya ini, tapi menyebut yang tanda-tanda itu tidak berurutan, karena yang urutan terakhir adalah terbitnya matahari di barat. Nah, narun yang terakhirnya disebut oleh Nabi adalah narun takhruju minal Yaman, yang api yang keluar dari Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang mengarahkan orang ke padang mahsyar. Wa ja'a fi ba'd al-ahadits al-ukhra zikrul mahdi wa hadmul ka'bah wa raf'ul qur'ani min al-ardi ala ma sayati zikrul ahadits fi dzalik. Dan datang pula dalam sebagian hadis yang lain tentang Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi, kalau banyak Imam Mahdi kalau ya, memang kalau kita nak kenal kita gicuh lagi dengan itu. Imam Mahdi lah banyak di Syiah ada Imam Mahdi. Nah, di Sufi ada Imam Mahdi. Nah, dan Imam Mahdi itu namanya sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, nama orang tuanya juga sama dengan nama orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian demikian juga tentang hadm Ka'bah. Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang yang betisnya sangat kurus dari Habasyah. Wa raf'ul Qur'ani min al-ard, Al-Qur'an akan diangkat, tulisan sudah terhapus, hafalan sudah menguap, sehingga tidak ada lagi Al-Quran di atas permukaan bumi ini. Kalau ada Quran, maka siap waktu itu yang tinggal adalah orang-orang jahat semua. La taqumu sa'atu ila asyraril khalq, dan kiamat itu tidak akan datang kecuali setelah manusia yang tinggal adalah orang-orang yang jahat-jahat, itu orang-orang kafir. Nah, wallazi alaihi aktsarul muhaqqiqin ma ahli ilmi, dan yang dianut oleh sebagian besar ulama ahli tahqiq, annal alamatil asrul uzma, bahwa tanda-tanda besar yang tanda-tanda 10 yang besar itu hiya hadhihi thalath,
yaitu yang tiga ini, wa madzukira fi hadits Huzaifah ibn Usaid siwal khusuf. Yang tiga ini maksudnya adalah apa? Datang Imam Mahdi, kemudian Ka'bah diruntuhkan atau diruntuhkan, kemudian Al-Quran diangkat, ganti daripada amblasnya tanah tiga tadi. Jadi yang kebanyakan ulama menyebutkan yang 10 itu adalah yang tiga terakhir ini, yaitu Ka'bah diruntuhkan, datangnya Imam Mahdi, kemudian Al-Quran diangkat dari permukaan bumi. Wa madzukira fi hadits Huzaifah bin Usaid siwal khusuf, dan apa yang disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Usaid kecuali yaitu amblasnya tanah tiga kali itu. Fa innaha wa in kanat min alamati as-sa'ati bila syak kama nasul hadis illa annaha taqa'u qabla al-ashr al-uthma. Walaupun demikian, tanda yang tiga tadi, yaitu amblas tanah itu di timur, di barat, kemudian di Jazirah Arab, termasuk tanda besar memang, tetapi itu sebelum datang tanda yang 10 itu. Wahia muqaddimatullah, sebagai muqaddimah. Pokoknya menjelang kiamat keadaan mulai kacau. Keadaan mulai kacau. Wa yashhadu li hadza ma jaa fi riwayatin ukhra an hadits Huzaifah bin Usaid, dan yang menjadi penguat pendapat para ulama ini adalah yang terdapat dalam riwayat lain dari hadis Huzaifah bin Usaid, wa qad kharraja Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aidan juga fi taqdimul khusuf fi zikr. Di dalam itu terdapat al-khusuf, jadi tiga kejadian amblas tanah tadi terjadi atau didahului sebutan oleh dalam riwayat Muslim tadi. Dia berkata, inna sa'ata, yakni Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ata la takunu hatta takuna ashur ayat. Kiamat tak akan datang kecuali setelah 10 tanda. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun fi jaziratul Arab. Tidak jadi datang kiamat kecuali setelah 10 tanda. Terjadi tanah amblas di timur, tanah amblas di barat, dan di Jazirah Arab. Wa dukhan wa dajjal, dan datangnya asap serta dajjal. Al-hadis. Thumma dzakara baqiyatul alamat, kemudian dia menyebutkan tanda-tanda yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, fa awwalul ayat ala ma fi hadhihi riwayah al-khusufat ats-tsalatsa. Maka tanda pertama berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, adalah kejadian tanah amblas tadi, atau 3 kali kejadian tanah amblas tadi. Wa qad waqa'a ba'daha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakara Ibnu Wahab. Nah, sebagian mengatakan atau sebagian sudah terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, seperti disebutkan oleh Ibnu Wahab. Fa fi ma yali, berikut ini, ardul li hadzal alamatil ashr mufassalatan bi adillatiha, yaitu menyebutkan tanda-tanda yang 10 tadi secara terperinci, berikut dalilnya. Berikut dalilnya. Masuk waktu saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la asyhadu an la ilaha asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La hawla la hawla la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata. Allahumma la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-salatu Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan sampai dalam iqamah. Al-alamatul ula, tanda kiamat besar yang pertama selain daripada 11 tanda tadi yang disebutkan, khurujul mahdi, yaitu datangnya atau keluarnya Imam Al-Mahdi. Siapa dia? Wa huwa rajulun min ahlil bait. Beliau itu adalah seorang laki-laki dari ahlul bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waladil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari garis keturunan Hasan bin Ali, dari garis keturunan Hasan bin Ali. Beda pula dengan Mahdinya Syiah. Kalau Syiah nak balawan tahu jawab. Kalau Mahdi Syiah dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bezo misi pun bezo. Kalau Mahdi ahli sunnah menyebar keamanan, kemakmuran, keadilan. Tapi kalau Mahdinya orang Syiah menumpahkan darah. Yang pertama dicari adalah Banu Syaibah. Nanti mereka potong-potong tangannya, digantung di Ka'bah menurut keyakinan mereka, karena mereka telah mencuri, dianggap oleh mereka mencuri kepercayaan. Karena Banu Syaibah, karena kewasiat dari Nabi SAW, karena sejak zaman jahiliyah Banu Syaibah itu tukang pegang kunci Ka'bah. Kata Nabi, la yunza' minhum, tak boleh diterebut dari mereka sampai hari kiamat. Allah tetapkan itu dipegang oleh Banu Syaibah. Nanti datang orang Mahdi Syiah untuk melucuti orang itu dan membantai mereka di depan Ka'bah. Aneh-aneh depan Ka'bah bantai wang, lewangnya. Lewangnya enggak. Itulah. Tapi itu kan menurut keyakinan mereka. Itu hanya riwayat-riwayat yang tidak berasal.
Tapi kalau kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yakhruju wa qad muli'atil ardu juran aw jawran wa dhulban. Namanya nama Nabi yaitu Muhammad. Namanya adalah nama Nabi. Kalau banyak lo ngaku Imam Mahdi, nomor kadang ada apa nomornya Sukarwo gitu kan. Bah perlu cari Imam Mahdi. Nah, jadi mungkin tak tahu hadis kau dengar kan. Nah, jadi yuwafiqus mus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi. Wasmu abihi isma abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita? Muhammad bin Abdullah. Jadi Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Itu kalau sok ngaku jadi Nabi, nama Cudoaman misalnya, aja saya. Ayah, apa pahamnya tak? Atau nama Muhammad misalnya, saya. Mana tu? Atau Mulyono nama aja saya. Kadernya, pokoknya salah dong aku Imam Mahdi, namanya tidak Muhammad bin Abdullah atau nama Muhammad bin Abdullah tapi hidung pesek. Orang kampung Dayan misalkan, jencayo, karena dia adalah dari nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau dicek nasabnya ternyata tidak boswa nasab Hasan bin Ali, jenjo cayo. Di situlah pentingnya orang berilmu, sebab orang berilmu tak akan tertipu. Tapi kalau orang tak berilmu mesti mudah tertipu, tak kicurin antara. Atau ada orang yang menyembunyikan ilmu itu tuan duto orangnya, tapi sanjung jadi kan nak lagi ditemu, jadi dutonya, tidak dutonya tuan do datang ke Madinah. Tiba-tiba kalau Nabi tu mencium lutut inyo, awaklah kue duduk di raudhah dah kalau Nabi tu perlu. Tiai duduk di raudhah macam hadis, ya tiai Sunan Nasa'i tamat kami di raudhah dia. Anda tu kalau Nabi tu je, ini baca selawat apa solat tampik tak baca dia kan. Kalau Nabi mencium lutut inyo, tu cahaya tu tuan. Cahaya juga. Cahayanya maksudnya bodoh tu. Oh. Ya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak Nabi nampak ada dia. Sangka Nabi. Ini kan tak jangan tentu dia kan. Allah mustahil. Cuman banyak je ustaz-ustaz kiai-kiai yang memujinya. Hanya sama penyakit, tak baiknya. Sama penyakit, tak baiknya. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ala marau Abu Dawud wa Tirmizi min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, la tazhabud dunya, tidak akan hilang dunia ini. Kalau tidak hilang berarti Allah kiamat. Ini kalau Allah kiamat hilang ya. Nah, kan pindah ke akhirat saudara. Kalau Allah kiamat hilang dunia kan? Tak di dunia ada. Ke akhirat kan? Tak. Baik, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Tidak akan hilang dunia ini sampai seseorang dari ahli baiti, ahli bait saya, menjadi pimpinan atau menjadi raja di Arab. Yu'ati usmuhu ismi, namanya persis sama dengan namaku. Wasmu abi isma abi,
dan nama ayahnya sama juga dengan nama ayahku. Yamla'ul arda adlan wa qistan, nanti akan memenuhi dunia ini, bumi ini dengan keadilan dan ketentraman. Kama muli'at jawran atau jawran wa zulman, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh tirani dan kezaliman. Jadi kaum muslimin dan muslimat, itu saatnya Imam Al-Mahdi nanti datang. Ini sebelum Nabi Isa turun. Jadi Imam Mahdi sebelum Nabi Isa turun. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, ini tanda yang pertama. Nah, kalau sampai tuan-tuan ni besok, khususnya pagi-pagi ke, anak-anak ke, dah ngusuk Imam Mahdi kalau ya, capek-capek taubat mah. Ya kalau latu lo kat itu, kalau latu lo kat itu kan tidak nak boleh. Kadang mah, capek bertaubat, jangan nanti matai tabi di barat dulu, dah ada taubat lah. Telah mulai mendekati hari kiamat. Mereka datang Dajjal lah. Sudah Imam Mahdi datang, Dajjal lah. Dajjal bahaya. Kalau Imam Mahdi elok orang, kalau ada Dajjal, dia memang keburukan kebaikan berganti-ganti tahu hijau. Tadi kan banyak kezaliman, banyak tirani. Lalu Allah utus orang yang menciptakan keadilan, Al-Mahdi. Lawa ancalo la ma'mur roi kehidupan walia. Ati bola dah Dajjal mengganggu. Dah sebulannya tapi habis saudara. Yang 40 hari kan? Subhanallah, habis saudara. Sudah itu datang siapa yang bunuh Dajjal nanti? Imam Nabi ya, Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Ya, kau bisa wajib bosu kau tulis ya. Bisa je tak bosu, banyak dah penderitaan soalnya. Kau dah sabar wak. Contoh kini nak sabar rugi ruang. Apalagi zaman contoh itu rusuk ya. Ya. Tapi kalau sampai Nabi sudah ingatkan. Kalau kalian bertemu dengan orang-orang zalim, para tirani, maka sabarlah, alat yang paling menyelamatkan kita. Baik, barangkali sampai di sini dulu ya. Ini kalau buka sampai ke Dajjal panjang cerita orang mulai cerita. Jadi oleh sebab itu buat tutup sampai kini dulu. Tapi kau hujan lagi payah tutup pulang. Dia pun nak capek je pulang. Jadi dah habis timbul gitu weh. Jadi insyaallah sebelum turun hujan, awak bantin dulu ya. Anak-anak pun baru masuk je kan? Baru masuk kan? Lama-lama pun ustaz ni. Kami nak doa ni ya. Atau nak uzakana. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Iya Pak? Enggak, minggu depan amat nak permisi. Dan mengikut Inyo. Inyo permisi saya. Inyo nak permisi. Dan mengikut Inyo. Inyo berundang tak ada lah. Apa? Tak ada supir dan bisa supirnya. Inyo mudir. Ini mudir. Iya kan? Minggu depan kan? Minggu depan ada sabun kau kan? La ilaha illallah. Anu kan sabun atau asal mewakili. Ini mudir tahu asal mewakili. InsyaAllah pekan depan kami permisi. Ya. Walaupun boy hati sono terpaksa ingin dulu. Siko nak jauh lah. Sekedar siko. Tadi apa dia amat orang rayu tu. Jadi Ibnu Mas'ud jadi korban. Pokok segala hal yang timbul akibat itu hanya tanggung jawab. Baik, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah bulan depan kita kembali bertemu InsyaAllah di pekan yang kedua InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.